makan buah salak di bawah pohon pepaya. Yang jawab salamnya kompak, saya doain pulang dari sini jadi orang kaya. Amin. Paling kenceng kalau doanya jadi orang kaya. Bener nggak? Ya. Satu lagi, makan buah salak di Yogyakarta. Yang jawab salamnya kompak, nih aminnya harus kenceng nih. Saya doain pulang dari sini nemu duit 10 juta. Amin ya robbal alamin. Ntar kalau ketemu di jalan ibu telepon saya ya bu ya. Bagi-bagi duitnya. Alhamdulillah. Saya ulangin, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam wassihah wassalamah wal afiyah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil bariyah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Angkat tangannya sama-sama. Rabbi syrahli wa yassirli wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati seluruh pengurus Masjid Al-Mu'minin, wabil khusus kepada pembina Yayasan Masjid Al-Mu'minin Bapak Haji Imam Prakoso, penasehat Yayasan Masjid Al-Mu'minin Bapak Dr. Andes Kiai Haji Zainuri, Ketua Yayasan Masjid Al-Mu'minin Bapak Haji Salam Suherman, Ketua Kelompok PKK RW 09 Ibu Hajah Hanani, Ketua Majelis Ta'lim Al-Mu'minin Ibu Apuk, juga seluruh guru-guru, para pimpinan-pimpinan majelis taklim yang mohon maaf namanya nggak saya sebutin satu demi satu, namun tidak mengurangi rasa ta'zim dan mahabbah saya terhadap guru-guru sekalian, serta jamaah seluruh orang tua, sesepuh, tokoh masyarakat yang alhamdulillah kita semua bisa duduk bersama-sama berkumpul di tempat yang insya Allah penuh dengan keberkahan ini. Kita doakan seluruh pengurus Masjid Al-Mu'minin selalu dalam limpahan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Juga seluruh jamaah yang pakai kerudung biru, yang pakai kerudung putih ungu, seluruhnya yang di depan, di tengah, di belakang, kita berharap kepada Allah mudah-mudahan duduknya kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Puji dan puji syukur alhamdulillah pada kesempatan pagi menjelang siang ini Allah masih titipkan kita ribuan banyak nikmat, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiat, juga nikmat panjang umur. Dan tidak lupa satu nikmat yang kadang kita lupa untuk mendapatkan itu, yaitu nikmat waktu luang, ya Bu ya, karena nggak semua ya hambanya Allah diizinkan untuk duduk di tempat ini, di tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan duduknya kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, duduknya kita di sini dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan duduknya kita di sini disyafaati oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu sehat? Alhamdulillah. Kakinya pada sehat, Bu? Alhamdulillah. Udah berapa kali gonta-ganti kaki, Bu? Udah nggak kehitung deh Ustazah deh, dari jam berapa duduk di sini? Dari pagi ya Bu ya. Udah getol dari rumah jalan, hari ini ada kajian di Masjid Al-Mu'minin gitu kan. Penutupan terakhir 9 bulan, Bu. Kalau orang lagi mulus-mulusnya tuh 9 bulan ya Bu ya. Karena kalau saya lihat dari awal pembicara sampai terakhir saya paling bontot. Ya Bu ya,
paling bontot, yang lain guru-guru saya semua, kakak-kakak saya semua. Alhamdulillah atas izin Allah saya bisa duduk di sini menyambung tali silaturahim kepada guru-guru kita, ya, kepada seluruh jamaah mungkin yang dulu pernah bertemu dengan orang tua saya, ya, yang sekarang alhamdulillah udah nikmat hidupnya di alam syurga sana. Saya cuma minta bacakan suratul Fatihah supaya kedua orang tua saya, khususan almarhumah Ustadzah Haji Ida Farida binti Kiai Haji Bedi Tafsir, Al Ustadz Ahyan Yusuf bin Haji Muhyiddin, juga jamak seluruh orang tua kita, guru-guru kita, kerabat kita, famili kita, tetangga kita yang telah Allah panggil lebih dulu. Mudah-mudahan Allah ampuni segala dosanya, Allah terima amal ibadahnya, diluaskan kuburnya, dijadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah, yanfa'una bi'ulumihim wa nafahatihim wa barakatihim fid dini wad dunya wal akhirah bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfir lana wa liwalidayni wal masyaikhina. Amin. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah, pada kesempatan hari ini, pagi menjelang siang ini, kita dipertemukan di majlis ilmu. Banyak sekali keutamaan kalau kita rajin duduk di majlis ilmu. Dalam hadis Nabi yang bersabda, nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyat alaihimur rahmah wa hafatzhumul malaikah wa dzakarallahu fi man indah. Apa janji Allah bagi muslimah yang rajin duduk di majelis ilmu? Yang pertama, nazalat alaihimus sakinah, akan dikasih ketenangan jiwa raganya selama dia duduk di majelis ilmu. Ibu duduk di sini tenang nggak hatinya? Pikirin utang apa enggak? Enggak. Pulang dari sini bayar utangnya. Di majelis ilmu mah nggak kenal utang ya Bu ya. Tapi pulang dari sini mikirin gimana saya bayar utangnya. Nazalat alaihimus sakinah, janji Allah akan diberikan ketenangan hatinya, akan diberikan ketenangan seluruh jiwa raganya dari atas sampai bawah badannya. Karena apa Bu? Seluruh nih jawarih kita dari ujung rambut sampai ujung kaki diajak berzikir kepada Allah. Betul? Ibu dari tadi udah baca Yasin, udah baca tahlil, ya, baca maulid dan lain sebagainya. Kalimat-kalimat tauhid yang keluar dari lisan kita, yang membuat hati kita tenang, tentram, qanaah, merasa cukup nih diri kita. Lalu apalagi? Nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyat alaihimur rahmah wa hafatzhumul malaikah. Ibu dinaungin oleh ribuan malaikat di atas kepala kita, menaungi kita selama majlis ini berlangsung. Cuma ibu gak bisa lihat model malaikatnya, apaan di atas kepala kita nggak ada, nggak kelihatan. Tapi janji Allah, makanya orang yang duduk di majelis ilmu itu tenang karena didampingi juga oleh para malaikat. Ibu duduk dempet gini, malaikat ada di tengah-tengahnya ngedampingin kita. Makanya selama duduk di majelis ilmu semuanya penuh dengan pahala kebaikan untuk kita. Lalu apalagi? Nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyat alaihimur rahmah wa hafatzhumul malaika wa dzakarallahu fi man indah. Akan disebutkan nama kita masing-masing, dibanggakan nanti di hadapan para malaikat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Malaikat nanya Bu kepada Allah, dan Allah nyuruh kepada para malaikat, ya malaikati itu lihat umatku yang rajin duduk di majelis ilmu, yang hadir terus setiap ada kajian di Masjid Al-Mu'minin, walaupun jalannya pakai pegangan temennya. Bener gak? Ya Bu, kadang-kadang ada yang nyari pinggiran pagar biar sampai ke sini. Ya Bu ya, itu disebut namanya.
oleh Allah di hadapan para malaikat. Karena apa? Bangga kepada hambanya yang rajin dipakai kakinya melangkah ke tempat yang baik. Ini kan tempat yang baik ya untuk kita menuntut ilmu. Terus kata malaikat apa? Ya Rob, itu hambamu yang duduk di majelis ilmu namanya dicatat semua ya Rob. Catat kata Allah. Terus yang di pojok tuh yang selonjoran dicatat apa kagak? Catat. Ini malaikat bu yang nanya. Malaikat nanya, ya Allah ya Rob, itu hambamu yang katanya rajin duduk di majelis, yang duduk di bangku dicatat apa enggak? Yang duduknya di bawah dicatat apa enggak? Yang duduknya selonjoran dicatat apa enggak? Yang pegang pulpen enggak pegang pulpen dicatat apa enggak? Catat. Yang duduknya di depan, tengah, belakang, pojok dicatat apa enggak? Catat. Ya, yang dari tadi matanya ngelenggut aja. Ya Bu ya, semua dicatat oleh malaikat Allah. Semua ada nanti catatan kebaikannya yang bisa kita minta ketika nanti kita berpulang kepada Allah. Semua ya. Makanya rugi nggak Bu duduk di majelis ilmu? Nggak ada ruginya duduk di majelis ilmu, duduk di majelis taklim, duduk di majelis zikir. Karena kata Allah, idza marartum biriyadil jannah farta'u, kata Allah. Kalau engkau bertemu dengan majelis-majelis taman-taman surga di dunia, samperin, datengin, singgahin, karena untuk melatih diri kita. Ini kan ibu lagi latihan ibu nih, ya latihan duduk di majelis ilmu yang ada di dunia. Kita berharap semua badan kita udah berzikir, bertasbih, bertahmid, bermaulid, seluruhnya kita pakai untuk kebaikan. Tidak hanya kita berharap kita bisa duduk di majelis ilmu di dunia, tapi kita berdoa supaya kita bisa berkumpul di Raudhah min Riyadil Jannah bersama dengan guru-guru kita yang sudah berpulang. Amin ya Rabbal Alamin. Ya, jadi alhamdulillah girang saya ditonton sama 10.000 ya Bu ya. Ya kata Pak Kiai kan tadi begitu ya, 10.000 apa 100.000 ya, alhamdulillah ya. Pada kesempatan kali ini terakhir pertemuan kita ya, guru-guru kita terdahulu sudah memberikan banyak ilmunya, mutiara-mutiara hikmahnya yang berkenaan berkaitan dengan seorang perempuan. Ibu, perempuan itu Bu lekat sama yang namanya cermin. Benar gak? Perempuan itu dalam bahasa Arab mar'ah, ada yang namanya ibu mar'atus solihah, perempuan yang solihah. Itu berlekat dengan kata bahasa Arabnya cermin, yaitu mir'ah. Makanya apa Bu? Ibu kalau mau pergi ngaji, ngaca apa enggak? Ngaca. Tuh ketemu kaca di depan masjid tadi, ngaca apa enggak? Turun dari mobil, lihat spion, ngaca apa enggak? Ngaca. Masuk rumah makan, masuk mall, kaca gede banget, girang kan ya Bu ya? Ketemu lagi kaca, ada yang dibenerin, entah benerin alisnya, entah benerin kacamatanya, entah benerin lipennya, kan begitu. Memang saling berkaitan nih perempuan dengan cermin, bedanya cuma di harokatnya doang ya. Tapi perkumpulan seperti ini yang ibu hadir lebih dari satu, itu namanya nisa. Ada di dalam Al-Quran surah apa? An-Nisa, perempuan-perempuan, wanita-wanita. Ya, sebelumnya sudah dibahas banyak ilmu-ilmu tentang wanita. Kali ini temanya peranan wanita atau perempuan dalam berkehidupan. Tadi Pak Kiai sudah sedikit memberitahu kepada kita. Saya akan jabarkan dalam waktu sejam ke depan, ya Bu ya. Apa aja peranan wanita atau perempuan di dalam kehidupan atau di dalam berkehidupan? Yang pertama, perempuan itu atau wanita itu berperan sebagai hambanya Allah. Yang kedua, sebagai anak. Ya, ibu kan sebelum jadi istri anak dulu. Lalu yang ketiga, perannya sebagai istri.
yang keempat sebagai ibu, dan yang terakhir sebagai makhluk sosial. Banyak ya Bu ya. Ternyata perempuan kerjaannya bukan di dapur, kasur, sumur, tapi bisa berdaya di luar rumahnya. Cuma ada koridor-koridor tertentunya, ada syarat-syaratnya. Yang pertama, perempuan sebagai hambanya Allah. Di dalam surat Az-Zariyat ayat 56, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Kepada siapa? Kepada Allah. Tugas kita menghambakan diri kita, sujud kepada Allah. Apa doa sujud Ibu? Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Ini kepala berada di bawah. Tetap penghambaannya kita kepada Allah. Walaupun mulia kepala ini, tapi di hadapan Allah kita merendah. Ya, sebagai hambanya Allah yang dimana kita dianjurkan, diperintahkan untuk beribadah setiap hari. Ibadah dibagi dua Bu, ada ibadah mahdoh, ada ibadah ghairu mahdoh. Apa itu ibadah mahdoh? Ibadah yang murni, ibadah yang jelas ada aturan syariatnya, ada rukunnya, ada syaratnya, ya, ada sah tidaknya, ada aturan murni dari agama kita dalam pelaksanaan untuk sehari-hari kita kerjakan. Contohnya apa? Ibu sholat, ya, puasa, apalagi berwudu, zakat, gitu kan? Itu ibadah mahdoh yang memang aturannya udah ditetapkan oleh agama kita. Sholat ada rukunnya, gitu kan ya? Ada berapa rukun sholat Bu? Ada berapa? Ada yang 13, ada yang 17, ya. Kalau pakai tumak ninahnya jadi 17. Itu rukun, segala macam yang ada di dalam sholat udah ada aturannya dalam agama kita. Ibu nggak bisa sembarangan. Mau sholat zuhur, sholatnya di waktu duha, bisa nggak? Nggak bisa. Sholat subuh, sholatnya di waktu zuhur, kan salah tempatnya. Itu ibadah yang memang udah ada aturannya di hadapan Allah dan memang harus kita kerjakan sesuai dengan aturan. Sholat zuhur waktunya ada, asar, maghrib, isya, subuh. Sholat sunnah-sunnah yang lain pun waktunya sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu apa? Ibadah yang kedua, ibadah ghairu mahdoh, ibadah yang tidak murni, perbuatan atau aktivitas yang pada dasarnya bersifat duniawi, tetapi bisa menjadi lebih, bisa menjadi ibadah jika diniatkan karena Allah. Nih ibu lagi menuntut ilmu, ini kan ibadah apa termasuknya? Ghairu mahdoh, ya, ibadah ghairu mahdoh karena menuntut ilmu, bekerja, senyum, tolong menolong, itu termasuk ibadah. Kalau kita niatkan bekerja kita karena Allah, kita niatkan ngurus rumah tangga karena Allah, kita niatkan belanja ke pasar karena Allah, semuanya akan bernilai pahala dan ibadah di sisi Allah. Makanya ibu kalau ngelihat cucian piring di rumah numpuk, jangan nunggu yang lain, jangan ngandelin yang lain. Niatin bismillah, saya cuci piring karena Allah, saya masak karena Allah. Yang dapat pahalanya siapa Bu? Kita. Niatkan semua, dari melek mata sampai tutup mata lagi, dari bangun tidur sampai tidur lagi. Niatkan apa yang saya kerjakan ibadah pada hari ini karena Allah, bukan karena makhluknya Allah. Kalau kita ngerjain itu nggak ada beban Bu, bener nggak? Kerjain rumah tangga kan nggak kelar-kelar ya Bu ya. Cucian perasaan kemarin udah dicuci, besok ada lagi. Piring udah dicuci, besok numpuk lagi. Udah dipel rumah, tahu-tahu berantakan lagi. Kalau ngerjainnya ibu ada beban, itu nggak enak ngejalaninnya. Tapi kalau kita mengerjakan segala sesuatunya bernilai
ibadah, niat karena Allah, insya Allah ada pahala di dalamnya. Ya, jadi peran wanita untuk sebagai hambanya Allah, untuk menghambakan diri, tunduk kepada Allah. Apa-apa ibu serahkan, bergantung hanya kepada Allah. Ya, dikit-dikit doa, ya Allah, ya Allah, ya Rob, gitu kan ya Bu ya. Kita minta apa-apa yang sedikit, yang besar, yang kecil, ya, yang gak kelihatan, itu minta kepada Allah. Hanya Allah Bu yang cinta kepada kita dengan tulusnya. Hanya Allah yang bisa nolong kita. Ibu kadang kalau berharap sama orang kecewa apa enggak? Kecewa, ya. Jadi jangan sekali-kali berharap bersandar kepada makhluk karena cuma bikin hati kita kecewa. Bersandarlah kepada Allah, bergantunglah kepada Allah. Ya Allah, nih bawang cabai pada mahal-mahal banget ya. Harga garam naik, telur naik, ngeluhnya sama siapa Bu? Allah. Mudahin rizki saya ya Allah. Untuk beli ini, semua bergantung kita kepada Allah. Karena kalau ibu gantungin diri kita, bersandar kepada selain Allah, itu berpotensi kecewa besar gitu ya. Jadi tetap kita bergantung hanya kepada. Nah, kedua ibadah ini saling melengkapi ya. Ibadah mahdoh, ibadah ghairu mahdoh itu saling beriringan berjalannya. Ya, untuk melengkapi tujuan membentuk kehidupan muslim muslimah yang seimbang. Ibu nggak bisa cuma ngerjain ibadah mahdoh doang. Tapi kita seimbangi dengan ibadah-ibadah ghairu mahdoh. Ya, jadi itu peran perempuan yang pertama sebagai hambanya Allah. Yang kedua apa? Peran perempuan sebagai anak. Ya, dulu sebelum jadi istri, sebelum jadi ibu, kita jadi anak dulu. Yang mana dalam surat An-Nisa ayat 36, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'aw wa bil walidaini ihsana. Allah memerintahkan apa? Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya, dan sesuatu apapun berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Bu, nih yang jadi anak masih punya orang tua, tetap berbuat baik walaupun orang tua kita kadang agak bawel. Ya Bu ya, kadang orang tua kita ngerong-ngerong terus, kadang orang tua kita begini begitu banyak modelannya, tapi tetap Allah perintahkan kita untuk terus berbuat baik kepada mereka. Sebisa mungkin Bu, bakti kepada orang tua itu gak akan pernah ada habisnya. Ya, orang tua kita masih ada ataupun orang tua kita yang sudah tidak ada. Tugas anak tetap berbakti kepada kedua orang tuanya. Yang pertama disuruh berbuat baiklah kamu. Kalau kita punya rezeki, beliin orang tuanya makanan. Kalau kita ada rezeki lebih, kasih dia baju yang bagus, ajak jalan-jalan keluar, kan begitu ya Bu ya. Ya, padahal orang tua minta apa enggak? Enggak minta orang tua kepada anak. Yang ada anak yang minta terus sama orang tua. Contohnya mana? Ya, ibu mau lebaran nih, mau puasa ya Bu ya. Biasanya anak betenteng, bawa tentengan ke rumah orang tuanya. Bawa apa biasanya? Gula sekilo, korma sekerdus, sirup ya Bu ya. Terus semua bahan pokok dibawain anak ke rumah orang tuanya. Pas masuk dapur ngelihat dapur orang tuanya penuh banget isinya. Kira-kira dibawa lagi apa enggak? Dibawa lagi, itu dia. Kagak mau rugi anaknya. Ya, udah dibawa lagi dari rumah orang tua. Orang tua kira-kira marah apa enggak Bu? Enggak pernah. Ambil, kalau kata orang tua, di rumah lu ada apa kagak beras? Ya Bu ya, minyak ada apa enggak? Kagak punyanya. Ya udah bawa dah tuh minyak. Bawa dah tuh beras, udah buat anak-anak di rumah tuh Bu, orang tua. Kok Ustazah tahu saya udah jadi orang tua Bu? Tapi belum ada yang menikah karena masih kecil-kecil ya Bu ya. Tapi berasa ketika kita menjadi orang tua, apapun akan kita kerjain,
apapun akan kita lakukan untuk membahagiakan anak-anak. Nah, tugas kita yang masih punya orang tua, bahagiain mereka, muliain hidupnya, ya, penuhin keinginannya, rawat ketika orang tua kita sedang sakit. Gak apa-apa Bu, orang tua bawel-bawel dikit, jamak, karena balik lagi kemana? Ke masa kecil dia yang pengennya diperhatikan, yang pengennya dilihat, pengennya ditanya dan lain sebagainya. Tetap bakti anak kepada orang tua selama orang tuanya berjalan di jalan yang benar, ya, tetap berbuat baik. Lalu apa hadis Nabi? Birru abaakum tabirrukum abnaakum. Berbaktilah kalian kepada ayah bunda kalian, niscaya anak-anakmu akan berbakti kepadamu. Ini berasanya kalau kita udah jadi orang tua, ya, anak-anak kita bakti nggak kepada kita? Kalau anak-anak kita bakti kepada kita, tandanya dulu ibu juga berbakti kepada kedua orang tuanya. Ya, disuruhnya gampang, disuruh ibadahnya gampang, disuruh ke warungnya gampang dan lain sebagainya. Bakti ketika orang tua sakit, ibu ngurusin. Nanti Bu, ya, nanti anak kita juga akan melakukan hal yang sama seperti ibu melakukan hal yang baik kepada kedua orang tua. Tapi kan baru berasanya kalau orang tua udah nggak ada, ya Bu, ya. Benar apa enggak? Pas lagi ada mah ya ditelepon suruh datang ke rumah, ogah-ogahan datangnya. Padahal orang tua nggak ngarepin bawa martabak ibunya, gak ngarepin bawa jeruk, semangka dan lain sebagainya, cuma pengen ngeliat keadaan anaknya sehat atau tidak, keadaan anaknya baik-baik saja atau tidak, ya. Tapi ketika kita tidak mengerjakan itu, berasanya ketika nanti orang tua kita sudah berpulang ke rahmatullah, ya Allah coba dulu, gitu kan ya Bu ya, coba dulu ketika emak nelfon langsung datang. Ketika emak nelfon langsung angkat teleponnya, ketika lagi dibutuhin langsung disamperin. Itu penyesalan, makanya adanya paling belakang. Nah, kita ajarkan kepada anak-anak kita sekarang, apalagi di zaman sekarang Bu, anak dulu sama anak sekarang jauh berbeda, betul? Iya, ya, kalau dulu orang tua kita ngambil sapu aja kita udah masuk kamar, ya Bu ya, gak berani untuk ngebalikin. Anak sekarang, jangankan ibu ngambil sapu, ibu pelototin aja matanya, dia pelototin balik Bu. Sereman anaknya daripada ibunya. Ya, kita lebih takut kepada anak gak takut sama orang tua. Itu PR kita semua sebagai orang tua, mendidik generasi zaman sekarang yang luar biasa dahsyatnya. Walaupun didiklah anakmu sesuai dengan zamannya. Ibu gak bisa didik anak zaman sekarang seperti didikan zaman ibu dulu dididik sama orang tua ibu. Betul gak? Betul. Dulu gak ada gadget Bu, ya, gak ada handphone. Main di lapangan, main di jalan, ya, mainnya apa? Main bekel, main karet, kan begitu. Main lempar batu, ya, semuanya fisik itu dipakai untuk kita main. Pulang bajunya udah keringetan, ya, udah gerah badannya atau kehujanan gitu kan. Tapi girang, gampang anak zaman dulu diaturnya daripada anak zaman sekarang. Terus apa yang harus kita pikirkan? PR kita untuk menjadikan anak-anak kita yang zaman sekarang ini menjadi anak yang soleh dan soleha. Itu peran kita yang kedua sebagai anak. Peran kita yang ketiga sebagai istri. Ini kan Masya Allah, istri-istri soleha semua ini mah. Tampang-tampangnya soleha-soleha semua. Amin ya Rabbal Alamin. Terus apa tugas istri Bu? Oh, bukan nyuci piring, bukan? Bukannya nyuci baju, bukan? Tugas istri bukan cuci baju, bukan cuci piring, bukan memasak, ya Bu ya.
Jadi ibu yang nggak bisa masak tenang-tenang aja. Karena bukan tugas pokok seorang istri di dalam rumah tangga itu memasak, bukan. Tapi di dalam Al-Quran disebutkan surat An-Nisa ayat 34, fassolihatu qonitatun hafidhatun lil ghaibi bima hafidhallah. Ada dua tugas seorang istri kepada suaminya dan di dalam rumah tangganya. Apa yang pertama? Fassolihatu qonitatun. Perempuan soleh itu dia yang taat kepada Allah dan dengan cara mentaati pada suaminya. Ya, jadi ibu taat kepada suami karena Allah. Gitu. Lewat suaminya taat apa yang diperintahkan, selama perintahnya itu baik untuk kita seorang istri, silakan dijalankan. Selama perintahnya itu membawa kebaikan dalam hidup kita, minta suaminya untuk ibu pakai jilbab, ibu pakai. Minta suaminya untuk ibu rajin duduk di majelis ilmu, jalanin. Ya, minta untuk suaminya untuk ibu ngerjain yang kebaikan-kebaikan yang ada pahalanya, kerjain. Karena selama taatnya itu dalam jalan kebaikan, itu harus kita taati. Tugas istri yang pertama, fassolihatu qonitatun. Ya, mereka taat kepada Allah dengan cara mentaati pada suaminya selagi suaminya memerintahkan yang baik-baik, yang benar. Lalu apa yang kedua? Hafidhatun lil ghaibi bima hafidhallah. Apa tugas yang kedua? Menjaga nama baik keluarganya, menjaga nama baik suaminya, khususnya terutamanya ketika sedang tidak bersama suaminya. Yang berat yang mana, Bu? Pertama apa kedua? Kedua. Yang kalau pertama taat semua insya Allah ya. Ya, disuruh masak mau, disuruh cuci piring mau, kan taat Bu kepada suami. Niatin untuk ibadah, untuk keluarga semuanya. Yang kedua yang agak susah, menjaga nama suaminya, menjaga nama keluarganya ketika ibu sedang tidak bersama dengan suami. Ceritanya ibu lagi datang reunian sama temen SMA. Bu, lagi kumpul sama para besti-bestinya. Ya, gimana kabarnya? Masya Allah, alhamdulillah. Anak sehat, sehat. Orang tua sehat, sehat. Suami gimana? Nah, itu tuh yang saya mau ceritain tuh. Ya, dari kemarin gitu. Ya Bu ya, suaminya ada apa enggak? Enggak ada. Di mana kita diuji iman kita untuk menjaga nama baik suami ketika suami tidak bersama dengan kita. Ibu kan kadang-kadang kalau jalan sama besti apa aja diceritain. Ya Bu ya, semua anak diceritain iya. Nah, ini nih tugas istri nih untuk tidak membuka aib suaminya. Ya, kita rasain aja sendirian Bu. Minta kepada Allah, kalau memang diuji lewat suaminya, hanya Allah yang bisa menolong segala permasalahan, kesulitan. Akan Allah carikan jalan keluar. Kalau ibu cerita dengan temennya, kira-kira kelar apa enggak? Enggak. Temennya nyautnya begini, dari dulu kan udah dibilang jangan nikah sama dia. Ada lagi kan tuh masalahnya. Tuh Bu, kalau cerita sama temen tuh dikompor-komporin kita, dikasih api kita supaya panas. Kan dulu udah gue bilang, udah kita kenalin sama yang ini, maunya sama yang ini. Bener gak Bu? Iya. Tahu tabiatnya bagaimana nih lakinya. Nah ibu udah ngerasain kayak begitu, udah alhamdulillah dia jodoh saya yang melengkapi kekurangan saya, ya, yang bisa dibawa untuk ibadah berdua menuju kepada Allah. Berharap pernikahan ini nggak cuma di dunia aja, ya, makanya ibu kalau berdoa mudah-mudahan saya dan suami sehidup semati.
Jangan diaminin dulu Bu. Emang kalau ibu mati suaminya mau ikut? Kan enggak. Ibu meninggal duluan, suami ngikut nganterin sampai ke liang lahat. Kira-kira suaminya mau ikut masuk apa enggak? Enggak. Makanya doanya supaya sehidup sesyurga. Kan ketemu nanti di surga. Ya, kalau suami meninggal duluan, ibu mau ikut enggak masuk ke dalam? Enggak, berarti bukan sehidup semati namanya. Ya Bu ya, sehidup surga. Ya, jadi ketika diberi amanah oleh Allah seorang suami pun demikian diberi amanah oleh Allah seorang istri, harus saling, tadi kata Pak Kiai kan saling, ya Bu ya, saling memahami, saling tolong menolong, saling kasih sayang ya. Jadi saling itu penting dalam sebuah hubungan, saling bantu. Ibu yang nyuci, suami yang jemur. Cakep gak? Cakep. Ibu yang nyapu, suami yang ngepel. Ibu yang masak, suami yang cuci piring. Oh, iya, ibu kan masak di dapur, udah capek, makan sama-sama. Karena ini temanya saling, kita udah masak, suami harus sadar, harus cuci piring. Ya, jadi saling Bu, nggak bisa ya. Kita ngerjain tugas rumah tangga sendiri juga nggak bisa, harus ada bantuan dari suami kita. Ya, jadi tugas kita yang pertama apa? Taat kepada suami. Yang kedua menjaga nama baik suami ketika suami juga tidak bersama kita. Lalu apa hadiahnya? Untuk istri yang taat pada suaminya akan diberikan hadiah oleh Allah. Idza shallatil mar'atu khamsaha, istri-istri yang sholatnya 5 waktu dikerjain, yang puasa Ramadannya dikerjain, dijaga marwahnya sebagai seorang istri, taat kepada suaminya, dakhalat min ayyi abwabil jannati sa'at, maka tempatnya adalah di surga lewat pintu mana yang dia kehendaki. Amin ya robbal. Hadiahnya bukan main-main Bu. Hadiahnya apa? Langsung dikasih sama Allah, surga yang dimana itu tempat dambaan semua kaum mukmin mukminat, muslim muslimat. Ya kan, tujuannya cita-cita kita adalah masuk surga. Makanya jadi istri yang taat ya, bisa masuk pintu mana aja. Ibu mau lewat pintu mana kata Allah, udah masuk dah. Mau lewat pintu yang satu boleh, yang satu boleh, asal yang tadi dikerjain, sholatnya dijaga. Walaupun gak punya sholat sunnah, ibu gak pegang sholat sunnah, sholat fardunya dikerjain dengan baik. Dikerjain puasa Ramadannya, walaupun gak punya puasa sunnah Senin Kemisnya, tapi puasa Ramadannya selalu dikerjakan. Menjaga diri ibu ketika di luar, di dalam, marwah kita sebagai perempuan dijaga oleh diri kita. Hadiahnya adalah surga kata Allah, lewat mana aja pintu yang kamu kehendaki, silahkan wahai para istri. Alhamdulillah. Ya, koreksi kita masing-masing, kira-kira udah jadi istri solehah apa belum? Insya Allah, tahap belajar ya. Kita semua kan hidup adalah belajar ya Bu ya. Terus belajar memperbaiki diri kita untuk menjadi istri yang solehah. Sampai-sampai dalam riwayat Abu Daud, Nabi pernah menyampaikan apa Bu? Lau kuntu amiron ayyas juda, jika aku diperbolehkan oleh Allah memerintahkan untuk bersujud di antara manusia sebagai penghormatan, bukan sebagai ibadah, bukan penghambaan, tapi penghormatan kepada manusia lainnya, maka aku akan perintahkan seorang istri sujud kepada suaminya. Saking kita harus menghormati siapa suami kita. Ya, jadi ibu bersyukur aja sekarang dapat suami yang modelannya begitu. Mau ditukar juga kagak bisa. Mau di-upgrade juga jangan. Kan gitu. Ibu mau tukar sama siapa? Di-upgrade ya kagak bisa.
Ya, jadi apa yang harus kita lakukan? Bersyukur. Bersyukur, alhamdulillah emang ini jodoh saya yang sudah dituliskan sebelum saya lahir berjodoh dengan siapa. Ya, jadi suami istri itu saling melengkapi, kekurangan suami kita tutupin. Ya kan? Kekurangan istri ditutupin sama suami. Ya, begitu mulianya. Lalu apa yang keempat? Peran perempuan sebagai ibu. Nih semua udah jadi ibu. Yang anaknya 1, 3, 10, 12 ya Bu ya. Orang dulu kan anaknya gak ada yang dikit. Ya Bu, paling sedikit 10. Atau ada yang sampai 15. Ada Bu. Ya. Kita mikir itu lahirnya bagaimana sampai 15 anak. Ya. Sakit apa enggak Bu melahirkan? Sakit, tapi keulang lagi. Ada lagi, ya. Lalu apa tugas kita sebagai ibu? Untuk mendidik anak-anak kita. Yang tadi Pak Kiai bilang al-ummu madrasatul ula. Ibu itu pendidik pertama, madrasah pertama untuk anak-anaknya. Tapi tidak sampai di situ. Wa abuha mudiruha. Bapak pun harus ikut andil dalam mendidik anak-anaknya di rumah. Jadi ibu gak capek sendirian. Ya, karena bapak sebagai mudirnya, kepala rumah tangganya yang harus punya kurikulum untuk mendidik anak-anaknya, mencetak generasi menjadi generasi yang soleh dan solehah. Ya Bu, terus ajarkan, kenalkan kasih sayang Allah dan Rasulnya lewat kasih sayang kita kepada anak-anak kita. Kan ibu sayang sama anaknya ya Bu ya. Cinta kepada anak kita, pengen anak kita rajin sholatnya, pengen rajin ngajinya, pengen pinter baca Qur'annya, pengen baik akhlaknya, semua kesolehan-kesolehan pengen kita terapkan untuk anak-anak kita, tapi itu tidak instan. Harus dididik dari usia sekian sampai sekian. Ya, punya peran kita sebagai seorang ibu. Ibu boleh sukses di luar tapi jangan lupa kodrat kita sebagai seorang ibu. Sebagai pendidik madrasah pertama di rumah, ya Bu. Sebelum dia ke sekolah, sekolahnya ada di mana? Di rumah. Ibu kenalkan siapa Tuhan kita. Ibu kenalkan siapa Nabi kita. Ibu kenalkan bagaimana kasih sayang Allah dan Rasulnya lewat kasih sayang ibu dan bapaknya. Ibu perkenalkan siapa itu nabi-nabi, para malaikat, akhlak-akhlak yang baik, yang tidak baik, kita terapkan. Nah, besok kalau habis sholat mukenahnya dilipet ya, itu hal kecil Bu. Tapi kalau ibu terapkan setiap hari, ibu didik dan ibu informasikan kepada anak kita, itu bisa nanti efeknya ketika dia besar. Apa efeknya? Disiplin. Kalau habis sholat mukenanya dilipet ya, taruh di tempatnya. Kalau habis mandi anduknya dijemur ya, di tempat jemuran. Kan ada Bu, anak yang habis mandi main lempar aja. Betul nggak? Iya, siapa yang beresin? Ibunya. Bukan penindasan kita kepada anak, tapi memang harus ada peraturan di rumah yang harus dijalankan kepada anak-anak kita. Kita yang bikin peraturan. Gitu kan, sebagai ayah dan ibunya, silahkan ibu atur dengan sesuai dengan aturan yang baik untuk mendisiplinkan dia dari kecil sampai dia nanti dewasa. Kalau pulang sekolah nak, sepatunya tolong taruh di tempatnya lagi. Ini kan enggak assalamualaikum, lempar sono, tasnya juga begitu. Dan ibu jangan pernah bosan untuk menasehati anak, memberitahu anak. Kalau besok terulang lagi, nasehatin lagi. Besok terulang lagi, bilangin lagi. Intinya jangan pernah bosan ya. Jadi kita sebagai pendidik pertama di rumah, jangan pernah bosan untuk menasehati anak-anak kita. Karena apa Bu? Anak kita modelannya beda-beda. Benar gak? Anak pertama, kedua, ketiga itu karakter dan sifatnya beda-beda. Ada yang gampang diaturnya,
ada yang susah diaturnya, ada yang ngeyel orangnya, kan begitu. Nah ibu nih diuji kesabarannya, melatih kekuatan iman kita juga, bagaimana menjadikan mereka anak-anak yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Kita didik sesuai dengan zamannya sekarang, Bu. Sekarang ada nambah nama setan. Kan kalau ibu setan rumah tangga namanya setan dasim. Kalau setan yang ada nih, yang suka anak-anak pegang apa namanya Bu? Setan gepeng. Bener gak? Apa maksudnya? HP. Lah itu kan bentuknya gepeng. Setan tapi gepeng, kelihatan. Ya ini harus dikondisikan. Anak zaman sekarang jago scroll, kalah ibunya Bu, kalah bapaknya, cepetan dia buka YouTube-nya. Makanya apa? Saya bilang, sering bilang, ibu sebagai seorang ibu dan pendidik harus punya ilmu. Kerjaannya jangan cuma di kasur, dapur, sumur. Tapi semua bakal beres rumah tangga kalau ibu pakai ilmu. Kalau ibu masak sayur asam gak punya ilmunya, kira-kira matang apa enggak? Ya, harusnya pakai ini, ibu nyemplunginnya yang lain. Ya bukan sayur asam jadinya. Jadi harus punya ilmu. Caranya apa nih? Lagi cari ilmu. Duduk di majelis ilmu untuk mengupgrade diri kita, memperbaiki jiwa raga kita, rohani, zohir batin kita untuk terus menjadi ibu yang solehah. Ibu pengen jadi anaknya yang soleh dan solehah, ibunya pun harus menjadi ibu yang solehah. Ketika azan berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, sholat udah azan. Ibunya lagi ngapain? Lagi scroll TikTok nih, bagus kayaknya nih. Gamis murah di TikTok. Bu, jadilah contoh ketika di rumah kepada anak-anak kita. Azan udah habis, emaknya masih nonton sinetron aja. Bagaimana anaknya mau bangun sigrah, bangun untuk sholat? Kalau ibunya aja belum Nak ngaji ya, baca Quran habis maghrib. Ibunya boro-boro buka Quran. Yang dilihat apa lagi Bu? Shopee, Tokopedia, TikTok. Ya tunggu ditanggung, lagi live. Ya kalau bukan live harganya nggak segini. Masya Allah ya Bu ya. Kita harus tahu diri, sadar diri sebagai seorang ibu. Kalau pengen jadikan anak kita anak yang baik, anak yang soleh-solehah, didiklah diri kita untuk menjadi ibu yang soleh dan solehah. Lalu apalagi kemuliaan kita sebagai seorang ibu, di mana surga itu ada di telapak kaki ibu. Al jannatu tahta aqdamil ummah. Ya, ibu bukan main-main, kakinya ada surganya. Ya, ada surga Bu di telapak kaki kita. Tapi nggak bisa semenak-menak juga, ya harus apa? Punya ilmu yang mumpuni untuk mendidik anak-anak, harus rajin mendengarkan yang baik-baik untuk menyampaikan kepada anak yang baik-baik, harus rajin duduk di majelis ilmu, upgrade diri kita menjadi hamba Allah yang lebih baik, menjadi ibu yang lebih baik, ibu yang soleha. Kemarin mungkin sering marah-marah, ibu suka nggak marah-marah? Sering, berapa kali sehari? Ada kali kayak minum obat 3 kali sehari. Pagi iya, siang iya, malam iya. Masya Allah Bu, ya kurang-kurangin marah sama anak, kurang-kurangin. Ya Bu, ya kita sering marahin anak tanpa sebab. Terkadang ibu capek ngerjain pekerjaan rumah. Yang kena siapa? Anak, ya. Ibu lelah dengan besti-bestinya lagi berantem sama teman-temannya, kebawa ke rumah, yang kena siapa? Anak. Kata anaknya, kenapa sih mama kesambet apaan ini? Tadi pagi baik-baik aja, siang udah kayak macan. Ya marah-marah mulu. Ya Bu ya, kita harus mengupgrade diri kita. Iman kita pun harus kita tebalkan lagi. Karena apa Bu? Dalam diri kita tuh ada iman dan hawa nafsu. Betul?
Iya, ibu punya iman tapi ada juga hawa nafsunya. Ketika marah hawa nafsunya meluap-luap, ya pengennya ngomel melulu. Kalau ibu nggak punya iman yang tebal, iman yang baik, itu kalah iman sama hawa nafsu. Tapi kalau kita bentengi hawa nafsu kita dengan iman, insya Allah reda pelan-pelan, gak ngeluarin kalimat yang kotor, gak ngeluarin ngomel yang gak bagus. Makanya kalau ngomelin doain, kan ibu lisannya luar biasa. Doa ibu kepada anaknya setara seperti doa Nabi kepada umatnya. Masya Allah, kira-kira didengar sama diijabah banget tuh, diijabah langsung. Kalau ibu doain marah sama anak, dasar nakal. Jadi nakal nggak anaknya? Nakal. Coba besok nih pulang dari sini kan ketemu anak-anak, ya kesel sama anak-anak, ada aja ulahnya yang dikerjain. Ya Allah, solehah, pinter banget jadi anak. Besok gede jadi anak yang solehah, jadi anak yang pinter, yang bager, yang kasep, apa aja keluarin dah bu yang baik-baik dah. Peluk anaknya, minta maaf. Karena kesalahan bukan sepenuhnya kepada anak, tapi kadang orang tua juga ada salahnya bu kepada anak. Ya, itu marah tanpa sebab. Coba anak lagi main enak-enak, ibu panggil dimarahin. Ya, kecuali ada sebabnya, silakan ibu marahin, nasehatin, ingetin boleh. Gitu. Ya, jadi harus upgrade diri kita sebagai ibu di dalam rumah tangga, yang dimana posisi kita sebagai al-ummu madrasatul ula. Ibu kaulah wanita yang mulia, derajatmu 3 tingkat dibanding. Kau mengandung, melahirkan, mengandung lagi, melahirkan. Sampai berapa kali? Kalau anaknya 10, bolak-balik 10 kali bu. Ya, saking mulianya ibu. Makanya bahagia kita ditakdirkan sebagai ibu yang mana lisannya berpengaruh kepada anak, tingkah laku kita berpengaruh kepada anak, semua gerak-gerik kita menjadikan kita contoh yang baik, biar anak kita memiliki akhlakul karimah. Ya, ibu. Lalu apa yang terakhir? Peran perempuan dalam berkehidupan. Perempuan sebagai makhluk sosial dalam masyarakat, ibu berkecimpung gitu kan di kegiatan PKK, boleh nggak? Boleh. Ibu sebagai ketua majelis, pengurus majelis, ketua PKK, ibu RT, ibu RW, boleh nggak? Boleh, silahkan. Ibu berdaya di luar rumah, silahkan. Ya, dengan pondasi akhlakul karimah kita jaga sebagai perempuan. Saya bilang bu, perempuan tuh mahal loh. Ya mahal. Kita harus jaga nih, tutup aurat dengan benar, lisannya harus dengan benar, hatinya juga dijaga biar benar, pikirannya juga dipola dengan benar. Ya, semua kita boleh berdaya, bekerja di luar silahkan. Asal apa? Ingat tugasnya di rumah, ingat kodrat kita sebagai perempuan, yaitu yang pertama, kita bukan sebagai pencari nafkah. Ibu boleh kerja di kantoran? Boleh, silakan. Ibu boleh kerja sebagai guru? Boleh. Ya, pokoknya berdaya dimanapun kita dibutuhkan manfaat untuk masyarakat kita silahkan. Tapi yang pertama dengan 2 syarat, bukan dipahami kita ini sebagai pemberi nafkah bu. Tetap nafkah itu jatuhnya tugas siapa? Suami. Ibunya bekerjakah? Tidak bekerja, ibu rumah tangga saja. Ibunya punya penghasilankah atau tidak? Tetap nafkah itu harus mengalir dari harta suami kepada seorang tetap, jangan dihilangin itu. Tugasnya memang begitu, masing-masing ada tugasnya. Suami pencari nafkah, gitu kan? Ketika istri bekerja di luar silahkan, boleh, tapi jangan dibatasi. Oh dia udah punya duit, udah nafkahnya berhenti sampai sini, enggak. Ini buat para suami juga, ya harus diingat bahwa istri diberi nafkah, karena istri bukan pencari
nafkah. Yang kedua juga harus diingat syarat utamanya tidak mengganggu tugas-tugas pokok kita di rumah. Kalau ibu mau keluar, siapin dulu yang di rumah, kan gitu ya. Ya, ibu siapin makannya, ibu siapin pakaiannya, ya. Semuanya di meja udah tersedia. Ketika kita keluar menjalankan tugas, kita di luar rumah, di masyarakat, itu yang di rumah udah aman, damai, sentosa. Betul Bu? Ya, jadi silakan perempuan berdaya di mana tempat kita dibutuhkan sebagai guru, ya, sebagai pedagang, apapun itu profesinya. Silahkan, yang penting tidak lupa dengan kodratnya sebagai perempuan, ya. Perempuan juga sebagai tiang agama. Al-mar'atu imadul bilad, idza saluhat salahatil bilad, idza fasadatil bilad. Ya, jika wanita perempuan itu baik, maka seluruh negara akan baik. Kalau perempuan wanitanya juga rusak, semua negaranya rusak. Berarti penting banget kan nih diri kita perannya? Penting, sangat penting. Ya, jadi jangan sampai dengan peran-peran penting yang kita miliki. Yang pertama sebagai hambanya Allah, yang kedua sebagai anak, ketiga sebagai istri, keempat sebagai ibu, dan kelima sebagai makhluk sosial. Ini kita harus bersandar kepada siapa Bu? Allah. Harus punya ilmu juga, ya, supaya bisa menjalankan peran kita di mana kita dibutuhkan. Sebagai hamba Allah kita bisa taat kepada Allah. Sebagai anak kita bisa bakti kepada orang tua. Sebagai istri kita bisa taat kepada suami. Sebagai ibu kita bisa menjadi madrasah pertama untuk anak-anak kita. Sebagai makhluk sosial kita pun bisa menjaga marwah kita sebagai perempuan dengan diselimuti akhlak-akhlak yang baik, akhlak-akhlak yang bagus. Insya Allah, ya, 5 peran perempuan. Ada sesi tanya jawab? Ada? Berapa orang? 3. Oh jadi iya. seperti ini, mohon maaf Ustazah. Jadi nanti akan ada sesi tanya jawab di mana ibu-ibu jamaah bertanya kepada Ustazah, cukup 2 orang. Nanti giliran ibu Ustazah yang akan menanyakan kepada ibu-ibu jamaah. Seperti biasa itu kita bisa bilang seperti kuis ya Bu. Ya, nanti Ustazah yang akan memberikan pertanyaan. Untuk saat ini ada 2 orang yang mau bertanya, silakan. Ya. Duduk aja ya Bu. Boleh, silakan. Assalamualaikum Diri boleh, duduk boleh. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Yati. Selama ini saya waktu itu saya berdagang. Tapi walaupun berdagang tetap aja di rumah mengerjakan ini, mengerjakan itu. Memang billahi ta'ala saya ituin. Tapi kalau misalnya tanpa ada bantuan dari suami pun atau anak-anak, kita juga nggak bisa apa-apa. Iya. Sedangkan saya dari pagi sampai malam Berdagang. Iya, tapi bukannya berdagang aja sampai jam 5. Kadang-kadang saya kan harus nyari barang gitu, ke Senen gitu. Ya betul. Jadi paling maksimal di rumah jam-jam 8 deh. Gitu. Begitu aja Bu aja. Kalau Pertanyaan apa? yang pertanyaannya gimana misalnya Menyikapi itu. solusinya Solusi. anak harus bantu Ya. atau gimana, terus suami juga harus bantu atau gimana gitu. Ada istilahnya baik Kak. Siap. Tanpa kita juga nggak capek sendiri. Iya, betul. Selama ini kan saya capek sendiri Ustazah. Yuk, segitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Sudah? Satu lagi. Baik, untuk yang bertanya boleh satu orang lagi? Ya Ibu? Oke, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Ibu Nur. Saya mau bertanya Bu Ustazah tentang suami istri yang tidak pernah suaminya menyuruh istrinya untuk ke tempat-tempat ya, ke arah-arah yang baik. Itu jadi si istri ini mencari arah baik sendiri. Itu gimana tuh? Oh iya. Terima kasih Bu Ustazah. Ya, Assalamualaikum. sudah ya. 2 pertanyaan dari perempuan-perempuan solehah. Yang pertama, bagaimana solusi ketika kita sudah capek di luar, tapi tidak ada bantuan di dalam rumah tangga. Yang mana kita paham tugas kita juga ada di luar dan ada di dalam, gitu ya. Yang pertama Bu, harus dilihat gitu ya. Harus dipahami sebelum kita menikah, kita harus paham tugas-tugas istri, tugas-tugas suami. Ya Bu, kan ada kalau sekarang yang namanya pelajaran pranikah gitu ya. Itu pelajaran yang memang harus kita jalanin untuk menunjang nanti rumah tangga kita sakinah mawaddah warohmah. Kan tujuannya itu Ibu. Ya, ada kesakinahan, ada mawaddahnya, ada rahmahnya. Nah, harus dipahami juga dari awal berdiskusi dengan suami. Saya punya kerjaan di luar. Saya berdagang di luar, berdaya di luar, kan begitu ya? Lalu berdiskusinya minta saling untuk membantu pekerjaan yang ada di dalam rumah. Kalau balik lagi Bu, tugas istri bukan masak, tugas istri bukan nyuci, ya tugas istri bukan ngepel dan lain sebagainya, ya. Tapi tugas istri taat kepada suaminya. Makanya apa? Suami juga harus memiliki ilmu yang mumpuni untuk mendidik istrinya di rumah. Istri seorang ibu harus punya ilmu yang mumpuni untuk mendidik anak-anaknya di rumah. Gak bisa istrinya doang yang berilmu, suaminya tidak. Ya, tidak bisa suaminya doang yang punya ilmu, istrinya tidak. Saling melengkapi antara satu dengan yang lainnya. Supaya melahirkan itu generasi-generasi yang baik, generasi-generasi yang soleh dan soleha. Kalau udah kadung kayak begini, ya Bu ya, kan bahasanya begitu. Ya, udah kagak muda lagi, pernikahan udah berapa belas tahun. Udah 25 tahun, udah 35 tahun ya. Ibu mendam itu semuanya. Kalau saya boleh saran, silahkan ajak ngobrol suami dan anaknya. Gitu. Ya, ajak diskusi. Baiknya untuk keutuhan rumah tangga kita ke depannya, kita harus saling, Ibu bawa nama saya aja kata ustazah. Ya, suami juga harus bantu pekerjaan rumah. Tidak hanya tugas seorang istri. Ya, jadi ajak ngobrol berdua atau dengan anak silahkan yang sudah besar, bisa diberi amanah untuk bantu sekedar cuci piring mah anak udah bisa Bu. Ya, sekedar nyapu-nyapu sebentar mah anak itu kalau udah dewasa usianya udah bisa dia. Udah lancar, justru harus kita didik dari usia dini supaya nanti ketika dewasa bisa mengerjakan apapun sendiri, tidak bergantung kepada ibunya, tidak bergantung kepada bapaknya ya. Jadi saran saya itu untuk diskusikan apa permasalahannya, solusinya kayak gimana. Makanya apa Bu? Dalam rumah tangga itu isinya cuma ngobrol. Percaya nggak? Benar? Ibu, dalam rumah tangga 90% itu isinya adalah komunikasi. Ngobrol sama suami, ngobrol yang penting, ngobrol yang nggak penting, bercanda, sendau gurau dan lain sebagainya itu penting Bu.
harus dijaga oleh hubungan suami dan istri. Jangan sampai kita ngobrol sama suami kayak kanebo kering, kaku gitu, kayak kanebo yang kering kan kaku Bu. Ya mau ngomong aja takut dimarahi, takut dibentak, takut dihakimi dan lain sebagainya gitu. Jadi isinya rumah tangga adalah ngobrol 90%-nya. Ngobrolin anak ini gimana, anak mau dibawa kemana, rumah tangga mau dibawa kemana, kita harus begini gitu. Ya jadi harus ada komunikasi. Komunikasi bisa nggak sendirian? Nggak bisa, harus berdua. Di rumah ibu dengan siapa? Suami, ya suami ajak komunikasi, anak ajak komunikasi. Makanya jadikan anak kita teman curhat kita juga, suami juga jadikan teman curhat kita juga. Kan suami sahabat seumur hidup ya Bu ya. Ya masih siapa lagi ibu ngadu dan lain sebagainya. Suami pun harus bisa memahami posisi sebagai istri. Kalau istri cerita bukan hanya dia minta solusi, tapi terkadang cuma pengen minta didengerin doang. Benar nggak Bu? Ya ibu cerita nih merepet dari A sampai Z, bukan pengen dikasih solusi, bukan pengen dikasih jawaban, cuma pengen didengarkan. Karena apa Bu? Perempuan itu sehari harus keluar 22.000 kata. Ibu udah berapa ribu? Dari pagi udah berapa ribu kata? Ya, suami diem, ibu merepet, ada aja yang ceritain tadi ketemu si Ano, tadi ini kesel hatinya begini, itu perempuan, kodratnya memang begitu. Kalau laki-laki cuma 7.000 kata, berapa kali lipat? Makanya kalau suami pulang kerja, ibu jangan langsung tanya tadi di kantor gimana. Gak usah, diemin dulu, biarin dia tenang dulu, duduk dulu gitu kan. Karena Bu 7.000 katanya udah habis di kantornya. Udah habis di kerjaannya. Makanya ketika pulang ibu tanya dia kagak jawab, timbullah masalah. Padahal itu gak ada masalah kalau ibu paham ilmunya gitu ya. Jadi ibu pulang dari sini ajak ngobrol siapa? Suaminya, bukan suami orang. Insya Allah. Lalu apa tadi yang kedua? Kalau punya suami tidak pernah mengarahkan kepada istri, jadi cuek-cuek aja. Oh, tapi nggak pernah menyuruh yang nggak baik kan? Enggak, ya selama suami mempercayai kita, ya kan gitu ya. Saya tahu nih, istri saya tahu mana yang benar, mana yang salah. Istri saya tahu posisi yang mana harus dia kerjakan, mana yang harus dia tinggalkan. Itu udah kita dikasih amanah kepercayaan dari seorang suami, apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita ambil, ibu pertahankan kepercayaan itu. Yang sudah dikasih sama suami kita. Ya alhamdulillah suami saya mah boleh kalau saya ngaji, alhamdulillah Bu. Ada yang gak boleh keluar. Kan begitu ya, ada yang ngizinin suaminya buat duduk di majelis ilmu, ada, udah di rumah aja. Padahal hatinya pengen banget dengerin tausiah gurunya, pengen ketemu temen-temennya, kan begitu. Silaturahim dengan yang lain. Jadi ketika suami yang modelan begitu, tidak pernah menyuruh kita kepada jalan yang tidak benar, dan mempercayai kita bisa mengemban amanah untuk melaksanakan yang baik-baik, ya alhamdulillah aja, bersyukur aja. Ya, ibu jangan bandingkan dengan suami orang, kan gitu ya. Ya syukurin, alhamdulillah suami saya mah, saya ngaji boleh, saya arisan boleh, gitu kan. Asal apa? Izin dulu. Ya izin bang, besok pengajian Al-Mu'minin, jam sekian, saya mau pergi sama besti-besti saya. Kata suaminya udah pergi gidah sono. Udah Bu lah, udah bismillahirrahmanirrahim jalan. Ya, yang repot ketika ibu pengen ngerjain kebaikan, suaminya ngelarang. Tuh berantem Bu, batin kita Bu, bener gak? Iya, pengennya ngaji tapi kata suami di rumah aja deh, pengen ditemenin. Gitu ya, takut hujan nanti gitu. Taat aja, selagi suami gak pernah mengajarkan kita, menyuruh kita kepada jalan yang sesat, jalan yang salah. Ya insya Allah, udah.
Bagaimana Bu? Sudah terjawab atas pertanyaannya? Alhamdulillah. Sudah cukup paham Bu? Alhamdulillah, insya Allah. Baik, untuk saat ini kita akan kuis seperti biasa Bu. Nanti Ustazah yang akan memberikan pertanyaan. Ibu-ibu cukup angkat tangan dan jawab pertanyaan tersebut. Oke, ada 3 yang menjawab ya Bu. Oke, silakan Ustazah. Ya, Ibu, ini kebiasaan ibu-ibu nih ya. Kalau dikasih pertanyaan pada nyerobot jawabnya. Ya, sebentar Ustazah, mohon maaf. Nanti Ustazah bisa lihat siapa yang angkat tangan duluan ya. Ya pokoknya angkat tangan dulu baru jawab. Oke, siap. Ya. Karena saya kalau jawab semuanya ya bingung gitu ya. Jadi ibu angkat tangan dulu baru jawab. Pertanyaannya sekitar yang tadi aja. Yang tadi saya jelaskan ya. Kalau ibu benar-benar menyimak, ibu fokus atas apa yang saya sampaikan, insya Allah bisa jawab. Ya. Gampang insya Allah ya. Ada tadi 2 ibadah, 2 macam ibadah. Sebutkan dan berikut contohnya. Ya ibu yang jilbab ungu. Ya ungu. Kak tolong dikasih mic-nya biar kedengeran. Kenapa Ustaz? Ini juga ada dari kami ada Ustazah bawa lagi. Boleh ya? Atau mau dibuat enam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya duduk aja dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Saida dari tim PKK RW 8. Yang satu ibadah mahdoh, yang 2 ibadah goiro mahdoh. Contohnya? 1 ibadah mahdoh itu udah jelas, yang udah ditentukan. Ya Bu. Contohnya sholat, puasa, zakat, ibadah haji gitu. Iya betul. Terus goiro mahdoh yang sifatnya murni. Goiro mahdoh. Duniawi, sifatnya duniawi. Contohnya menuntut ilmu, terus kegiatan kesosialan. Ya, betul. Gitu Bu. Alhamdulillah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti Ustazah boleh yang kita 6 aja 6. Oh gitu. Ini kapan dikasih? Ini dari sini dulu. Maju ibunya. Ibu punten maju Bu. Oh ya udah. Ke sana aja. Bisa nggak? Oh, Kakak Bila tolong minta tolong Diwakilin aja dulu, diwakilin. Minta tolong Kakak Bila. Diwakilin aja. Ya boleh. Ya. Nah, Mau foto? Oh bisa. Ya Allah, maaf ya. Selamat. Insyaallah. Oke. Alhamdulillahirrahmanirrahim Ibu sudah disampaikan hadiah kuisnya. Pertanyaan kedua Ustazah. Pertanyaan kedua, tadi saya sebutkan tugas istri cuma 2. Siapa yang bisa nyebutin? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Untum. Tugas istri hanya 2, 1 taat kepada suami. Yang kedua menjaga kehormatan suami. Iya, betul. Oke, terima kasih. Alhamdulillah. Betul Bu, silakan maju Bu, diambil hadiahnya semoga bermanfaat. Seling apa gimana? Oh ya. Oh ya itu Bu akunya. Iya, iya. Mana? Bu dokumentasi dulu Bu. Sama, semua sama. Ya, alhamdulillah. Ya, semoga bermanfaat ya Bu. Amin. Oke. Untuk pertanyaan ketiga. Pertanyaan ketiga, apa arti dari Al-Ummu Madrasatul Ula? Ayo siapa yang catat tadi? Arti, ya ibu yang belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Nurul, seorang ibu adalah pendidik yang pertama. Ya,
Alhamdulillah. Bu Nurul, diambil hadiahnya. Sini maju Bu ke depan. Sini masuk dulu. Alhamdulillah. Makasih ya, mengangkat. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bu, mau hadiah lagi nggak Bu? Mau hadiah lagi nggak Bu? Ah, suaranya nggak ini, suaranya nggak semangat. Mau hadiah lagi nggak Bu? Oh, Alhamdulillah ada hadiah tambahan dari Ustazah Ibu. Ya, disimak baik-baik pertanyaan dari Ustazahnya ya Bu. Oke, baik Ustazah silakan. kebetulan saya bawa hadiah buat Ibu. Ya dari saya nih Bu nih, biar kenang-kenangan ya. Biar kenang-kenangan, siapa yang bisa jawab, tunjuk tangan, maju ke depan ya. Tadi kita sudah bahas tentang peran-peran perempuan. Ya, saya cuma pengen sebutin aja 5 peran yang tadi. Ya. Ibu duluan yang pakai biru. Ya, Diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya Ibu Siti dari Al-Mubina. Peranan perempuan dalam kehidupan. Oh, nggak apa-apa ya, Ustazah nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Yang nggak pertama itu menjadi hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua anak. Yang ketiga istri. Yang keempat ibu dan yang keempat sebagai makhluk sosial. Yang kelima sebagai makhluk sosial. apa-apa. Ya, betul nggak Bu? Tuh. Alhamdulillah. Bu Nih, Siti maju hadiah. Bu Siti. Udah. Ya, alhamdulillah. Bermanfaat. Sama. Ada lagi Ustazah? Ada 2 Oh, lagi. ada lagi 2 lagi Bu. Harus Ada 2 semangat lagi, Bu. ya. Tuh alhamdulillah ada tambahan hadiah dari 2 Ustazah lagi. buat kenang-kenangan. Oke, yang sebelah sini Sebelah belum sini, jawab. sebelah Jawab sini, aja Bu, ayo. angkat tangan Bu ya. Oke, silakan Ustazah. Seorang istri bisa masuk pintu surga lewat mana yang dia kehendaki. Harus ngelakuin apa? Apa yang harus dikerjakan sama seorang istri? Yang baju putih, Bu, yang kerudung mana putih. dulu tadi? Kerudung putih. Oh, kerudung putih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya Ibu Julianingsih dari Bimba RW 13. Untuk mendapatkan surga dari pintu yang manapun, kita harus taat pada Allah melalui taat pada suami dan perintah suami. Kemudian Apa yang harus dikerjakan oleh seorang perempuan? harus menjaga nama baik suami atau nama baik keluarga di saat kita tidak bersama suami kita. Kalau kurang tepat gimana? Iya, menurut Ustazah kurang tepat. Ada Kalau tambahan lagi Bu. Ada tambahan yang bisa? Ya lebih tepat. Yang mana? Yang mana dulu? Yang ujung yang kacamata Yang itu. Yang kacamata, Ya. ayo. Sok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mendapat ridha Allah, sebagai wanita atau sebagai ibu, Allah bisa mengizinkan untuk masuk surga dalam pintu mana saja. 1, takwa kepada Allah, dan 2, taat kepada suami. Juga dalam mendidik anak-anak kita, mengarahkan ke arah keajaran Allah Subhanahu wa taala dan memberi contoh-contoh yang baik kepada anak-anak kita, dan masyarakat memberikan contoh juga yang baik. Ada yang lebih tepat lagi? Itu yang pink. Yang mana? Ya, yang pink. Ini kan hadiahnya surga Bu, yang tadi saya jelasin. Apa yang harus dikerjakan perempuan? Atau seorang istri? Pertama, sholat yang
sholat 5 waktu. Ya, nama saya Puji Lestari Andayani dari sholat 5 waktu, kemudian puasa Ramadan, kemudian apa lagi ya? Zakat dan taat kepada suami. Udah itu aja Ustazah. Sholat 5 waktu, puasa Ramadan, menjaga kehormatan suami. Ya, lalu udah Taat kepada Allah. pada suami. Kepada suami taat kepada Allah. Ya, boleh. Gimana Ustazah? Oke Bu. Lebih ke yang jawaban ini. Iya. Oh, tadi kan tugas seorang istri ya. Ya, Ayo maju Bu. Maju Bu. Masya Allah. Nenek Kang. Sudah? Manfaat. Ya, Masya Allah. alhamdulillah. Satu lagi Ada ya. satu lagi tuh, ada satu lagi Bu. Masih Satu semangat lagi, ya Bu? satu lagi. Ya, angkat tangan Bu. Oke, yang belakang Ayo. tuh, saja minta yang belakang Bu. Yang sebelah sini belum nih. Sebelah kiri saya belum, sebelah kiri Ustazah belum ada yang angkat tangan. Ayo, Ayo. Bu. Ya silakan Satu lagi Ustazah. ya. Pertanyaannya, apa arti dari al-jannatu tahta aqdamil ummahat? Ibu. Pakai itu. Sebutkan nama. Nama saya Hajah Fatimah. Al-jannatu tahta aqdamil ummahat, artinya surga berada di bawah telapak kaki ibu. Iya betul Bu. Alhamdulillah. Betul. Ibu memang rezeki nggak kemana ya Bu? Dari tadi Ibu angkat tangan belum ya Bu. Alhamdulillah rezekinya di yang terakhir. Maju. Il. Sana. Sudah? Ya, kasih. Ya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sudah habis, mau lagi Bu? Mau lagi? Ya nanti kita doakan di tahun depan ada kajian-kajian lagi yang akan diprogramkan oleh Masjid Al-Muminin. Oke, sebelum mengakhiri ini ada sebuah piagam penghargaan yang akan diberikan oleh Ketua Majelis Muslimah Al-Muminin Ibu Apu kepada Ustazah Hajah Ulfa Awalia SHI. Di mana? Kurang geser. Sudah. Terima kasih, Masya Allah. Ya alhamdulillahirrabbilalamin, terima kasih kepada Ustazah Hajah Ulfa Awalia SHI yang sudah memberikan tausiah ceramahnya pada hari ini. Semoga apa yang beliau sampaikan bermanfaat untuk kita semua dalam kehidupan